Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menginspirasi. Kali ini kita akan kehadiran teman Ngobrol Bareng, seorang guru yang sangat menginspirasi. Sesuai tema pembahasan kita kali ini adalah Guruku Inspirasiku. Langsung saja kita undang kali ini ada Pak Guru Damar. Halo, assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam, hai Kak. Waduh, gimana kabarnya Pak Damar? Kalau ditanya kabar sebetulnya agak kurang sehat sih, tapi it's okay, masih bisa. Wah, ya Allah semoga sehat ya Pak Damar. Amin. Oke, Pak Damar, ini pasti ya suatu kehormatan banget bagi teman-teman di rumah, teman-teman BRTV ini dikasih kesempatan waktunya untuk langsung ngobrol sama Pak Guru Damar yang luar biasa sekali yang kita tahu. Masya Allah. Baik, Pak Guru Damar, mungkin sebelum kita ngebahas soal hal-hal yang pastinya untuk kita bahas di episode kali ini, sekarang lagi sibuk ngapain Pak Damar? Kalau ditanya kesibukan, sebetulnya seperti biasa sih, rutinitas harian ya pasti ngajar gitu. Itu tidak akan terlepas gitu, karena sebetulnya ada beberapa juga kegiatan yang memang sedang dijalani gitu. Itu adalah berkomunitas gitu aja. Ada beberapa komunitas juga yang saya ikut gabung gitu. Ada negarawan, kemudian ada komunitas RW 06, ada pendidik pembaharu sama kompleks guru gitu. Jadi mungkin beberapa kegiatan yang akhir-akhir ini saya kerjakan gitu selain mengajar. Wah, luar biasa, di tengah sibuknya ngajar ya. Masih tetap terus mengerjakan kegiatan-kegiatan tadi ya, seperti sosial aktivis dan lain sebagainya. Baik Pak Guru Damar, ini kan merupakan salah satu guru di SMP Negeri 20 Bandung ya Pak Damar. Ini mungkin pemirsa BRTV di rumah masih ada yang belum tahu nih Pak Guru Damar ini mungkin ngajar di sana sebagai guru apa? Kebetulan saya ngajar guru bahasa Indonesia di sana gitu, ngajarnya kelas 7 dan kelas 8. Wah, tapi gimana Pak Guru? Berarti berapa tahun tuh udah ngajar di sana, di SMP Negeri Bandung? Kalau ngajar Maret nanti tuh hampir 5 tahun. Wah, 5 tahun ya. Hidup bersama anak-anak sekolah. Seru nggak sih Pak Damar? Suka dukanya ada sih, tapi lebih banyak sukanya gitu, karena ternyata dengan anak-anak jadi lebih kayak menemukan kebahagiaan lain gitu. Ketika kita berinteraksi, ketika kita saling berbagi gitu, sudut pandang itu kayak punya insight, experience tersendiri gitu, kayak punya pengalaman tersendiri juga gitu, apalagi anak-anak juga cukup dekat gitu. Sampai ada yang pas pertama ngajar tuh 2019, berarti kemarin terakhir anak-anak tuh sampai nge-WA gitu, Pak saya keterima di kampus ini gitu. Itu satu kebanggaan gitu, sampai sekarang mereka masih memberi kabar gitu. Jadi mereka masih keep kontak gitu sampai sekarang. Luar biasa. Nah Pak Guru Damar, ini kan dari sekian banyak profesi yang ada, kenapa Pak Guru Damar berkeinginan, berkemauan gitu ya, ingin menjadi seorang pengajar? Kalau ditanya dan dirunut balik gitu ya, kenapa saya menjadi guru, sebetulnya ini balik lagi ke jurusan gitu ya. Sebetulnya saya tercemplung gitu ya, karena dulu tidak diizinkan kuliah karena cukup jauh ya jarak kuliah gitu. Karena kuliah itu ada kelas jarak jauh yang cukup dekat dengan lokasi rumah, itu sekitar 5 km gitu. Itu pun tempatnya di salah satu SD gitu. Jadi ngambil kelas yang itu. Kemudian memang jurusannya memang satu-satunya bahasa Indonesia dan keguruan gitu. Jadi mau tidak mau saya harus berusaha maksimal karena ada kesempatan di sana.
Walaupun sebetulnya agak alot juga untuk diskusi dengan orang tua gitu, untuk kuliah di sana juga gitu. Tapi pada akhirnya ketika kesempatan itu datang, ketika istilahnya tercemplung ya harus maksimal juga gitu. Di mana ada kesempatan di sana berarti saya harus memaksimalkan kesempatan yang ada. Itu sih kurang lebih kalau ditanya kenapa sih pada awalnya. Kemudian saya juga kalau ditanya kalau ngajar gitu ya, pertama kali ngajar ya pas diterima menjadi PNS gitu, karena sebelumnya saya malah bekerja di dunia kesehatan gitu. Pertama itu di Stikes Bakti Kencana, kalau sekarang UBK gitu, itu di staf BAK BAUK di Prodi Kesehatan Masyarakat itu sekitar 4 tahun. Kemudian yang terakhir itu di Reka Medis sekitar 6 bulanan. Baru di tahun 2019 ngajar di SMPN Negeri 20 Bandung, itu pun karena harus linearitas ya kalau PNS gitu. Jadi itu pertama kali ngajar. Tapi Pak Damar mau tahu dong gitu ya, sejauh mungkin 5 tahun ini perjalanan menjadi seorang guru. Kalau pertama ya pastilah gitu ada ketakutan gitu, apalagi dengan kondisi saya seperti ini gitu ya, dengan kondisi berbeda gitu. Yaitu pasti menjadi ketakutan tersendiri, apakah anak-anak mampu menerima saya atau tidak gitu. Pada awalnya lebih ke sana gitu, yang pada akhirnya gitu beberapa kesempatan malah anak-anak lah yang memang berusaha untuk bukan saya sengaja membangun inklusi, tapi mereka lah yang kadang peduli gitu dan aware terhadap lingkungan. Makanya mereka juga yang kadang meyakinkan saya untuk bahwa saya pun bisa dan saya pun tidak berbeda gitu dari apa yang memang mereka lihat gitu. Walaupun memang sebetulnya kalau ditanya dukanya, memang ada beberapa keterbatasan yang memang agak harus tricky gitu ya ketika ngajar, karena saya kan kalau nulis gitu sebetulnya ya dari awal sekolah itu sebetulnya pakai kaki gitu, baru dunia pekerjaan lah gitu yang mengharuskan saya fleksibel gitu, jadi pakai tangan. Dan itu menjadi catatan tersendiri gitu ketika harus menulis di papan tulis, kemudian ngetik pakai tangan, itu jadi kendala gitu. Itu jadi apa ya, kendala yang cukup tantangan juga gitu bagi saya pribadi gitu, karena pas awal-awal jelas gitu dengan pekerjaan yang banyak mungkin ya itu sempat lecet atau apa gitu, itu sudah tidak asing lagi gitu. Kemudian tadi ngebahas juga ke anak-anak, memang gitu dengan kondisional anak-anak Gen Z sekarang gitu, malah kita yang harus bisa menyesuaikan dengan mereka gitu, seperti apa sih dunia mereka sekarang gitu. Walaupun ya kadang namanya menjadi pendidik itu ya harus benar-benar bisa gitu kita memposisikan mana di posisi yang mereka butuhkan gitu, ketika mereka butuh menjadi teman cerita atau mereka butuh menjadi seorang pendidik gitu. Nah di posisi-posisi itulah gitu yang memang kita harus memposisikan gitu. Walaupun ya kadang itu juga ada kesulitan tersendiri gitu untuk bisa mendidik, apalagi dengan corona yang kemarin gitu, itu cukup signifikan ketika membentuk karakter siswa sekarang. Berarti nggak instan pas daftar langsung lolos ya? Ada kisahnya terlebih dahulu gitu ya Pak Damar. Luar biasa. Baik, nah ini Pak Damar juga berarti kuliahnya memang pendidikan bahasa Indonesia ya? Nah ini kenapa ngambilnya pendidikan bahasa Indonesia Pak Damar? Apakah memang dari dulu senang aja gitu dengan studi itu atau gimana? Ya tadi gitu, balik lagi karena jarak tempat kuliahnya, kelas kerjasamanya cuma menyediakan satu jurusan, ya jadi bahasa Indonesia. Tapi kalau ditanya pengen jurusan apa, pada awalnya memang pengennya sih kesehatan gitu, karena keluarga dari mulai kakek, nenek, mama gitu, kemudian adik-adik, 2 adik itu jurusan kesehatan gitu. Ya pengen karena keluarga juga di kesehatan, tapi kan apalah daya kalau memang syarat dan ketentuan itu harus sehat jasmani dan rohani. Tapi bukan berarti itu menjadi apa ya tersendiri gitu, cerita tersendiri. Pada akhirnya yang memang saya yang menjadi pendobrak itu di keluarga, menjadi pengajar gitu. Malah disinilah gitu saya menerima keberkahan yang lebih banyak gitu. Jadi kalau ditanya kenapa milih bahasa Indonesia, sebetulnya jurusan pun bukan
jurusan favorit gitu, jurusan yang memang saya ingin gitu. Sebetulnya kalau ditanya selain kesehatan ya pengennya psikologi, kalau enggak matematika gitu. Tapi ya mungkin apa yang diinginkan saya tidak selalu menjadi jalan terbaik buat saya. Tapi memang kalau memang kehendak Allah yang sudah menentukan, ya di sanalah gitu. Mungkin jadi banyak berkah yang luar biasa gitu, jadi cerita tersendiri. Tapi enjoy kan Pak Damar setelah dijalani? Ya kalau saya pribadi ketika kesempatan itu datang gitu, saya harus tidak menyia-nyiakan hal tersebut gitu. Ibarat saya sudah tercemplung di danau, masa saya tidak memanfaatkan minimal saya bisa renang dan menguasai danau tersebut gitu, atau kedalaman tersebut, atau minimal saya bisa renang gitu. Oke, luar biasa ya, kita bisa lihat ya bagaimana semangatnya Pak Damar gitu ya untuk mengejar segala mimpi-mimpinya gitu. Ini beneran menjadi seorang guruku, inspirasiku sesuai tema kita kali ini. Baik, Pak Damar, ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang agak melenceng dari pembahasan kita, tapi ini teman-teman pengen tahu nih sebenarnya siapa sih tokoh favorit Pak Damar yang menjadi inspirasi dalam meninggikan semangatnya, apalagi sekarang menjadi seorang guru gitu. Ada nggak sih tokoh inspirasi Pak Damar? Kalau ditanya tokoh lebih spesifik sebetulnya tidak begitu ya, tapi saya paling senang lihat yang tokoh dari luar gitu, Nick yang disabilitas juga bagian tangan sama kaki, Nick Vujicic kalau nggak salah gitu ya. Itu juga salah satu yang menginspirasi saya gitu loh. Dia aja bisa, dia aja mampu. Masa saya pun dengan beberapa keterbatasan pasti saya pun mampu. Saya ingat banget gitu dengan pernyataan yang dia lontarkan ketika ibaratnya dia tidak bisa mendaki gunung di jalan itu, masih ada 1000 jalan istilahnya untuk bisa berputar dan bisa sampai di atap sana gitu, atau di puncak sana gitu. Nah sama saya pun gitu, kayak terinspirasi gitu bahwa saya tidak bisa di A, tapi tidak menutup kemungkinan saya pun bisa di kegiatan B gitu. Jadi saya percaya gitu bahwa apa yang memang saya lakoni, apa yang memang saya atau Allah titipkan gitu, pasti itu punya tujuan tersendiri. Termasuk saya dengan kondisi seperti ini, pasti Allah menitipkan sesuatu hal untuk bisa punya tujuan tersendiri, dan saya percaya itu. Ini luar biasa ya. Tapi ada pesan yang maksudnya semua orang punya kesempatan yang sama begitu ya Pak Damar ya. Siapapun tanpa terkecuali gitu ya. Kita yang penting asalkan kita mau semangat untuk bisa memperjuangkan apa yang kita mau, buktinya Pak Damar gitu ya. Ternyata dari segala prosesnya yang mungkin orang tahu, wah sekarang sudah jadi ASN, tapi ternyata ceritanya kisahnya ada gagal-gagalnya dulu gitu ya, luar biasa sekali. Pak Damar, kita akan lanjutkan cerita-cerita yang seru ini. Pemirsa juga jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan ceritanya setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.